Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 1 sampai 44. Dalam ayat yang ke-32 sampai 34 tertulis demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Pada pagi hari ini tema renungan kita respons terbaik terhadap situasi terburuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, respons memiliki arti tanggapan, reaksi, atau jawaban. Hal ini mengarahkan kita pada situasi yang sedang terjadi. Kadang kita dihadapkan pada situasi terburuk, misalnya dihina, disakiti, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil. Dalam momen seperti itu, respons kita menentukan apakah kita akan memperburuk keadaan atau menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan. 1 Samuel pasal 25 adalah contoh luar biasa tentang bagaimana satu respon yang benar bisa menyelamatkan banyak nyawa dan menjaga hati tetap bersih dari dosa. Pertama, situasi terburuk yaitu dihina setelah berbuat baik. Dalam ayat 4-11, Daud dan orang-orangnya menjaga para gembala Nabal. Namun saat ia meminta sedikit bantuan, Nabal malah menghina dan menolaknya dengan sombong. Reaksi alami Daud yaitu marah besar dan bersiap membalas dengan kekerasan. Ini adalah situasi berbahaya di mana emosi bisa dengan mudah mengambil alih hati yang biasanya takut akan Tuhan. Kedua, respons terbaik yaitu hikmat dan keberanian Abigail. Dalam ayat 23-31. Abigail mendengar tentang situasi itu dan ia tidak tinggal diam. Ia bertindak cepat dengan membawa persembahan, merendahkan diri di hadapan Daud, menyampaikan kata-kata hikmat dan penuh kasih, tanpa menyalahkan Daud secara langsung. Kuncinya adalah ia tahu bagaimana berbicara dengan hati yang lembut namun berpengaruh. Ketiga, hasilnya yaitu dosa dihindari, Tuhan dimuliakan. Dalam ayat 39. Daud tidak jadi membalas dendam, ia mengakui bahwa Tuhan telah memanggil Abigail untuk mencegahnya dari dosa. Abigail tidak hanya menyelamatkan rumah tangganya, tetapi juga menyelamatkan Daud dari keputusan yang akan ia sesali seumur hidup. Situasi buruk tidak selalu bisa kita kendalikan, tapi respons kita ada dalam kendali kita. Tuhan memanggil kita bukan untuk bereaksi, tapi untuk merespons dengan hikmat dan kasih. Seperti Abigail, itulah respons terbaik dalam situasi terburuk. Dari kisah ini kita belajar bahwa situasi buruk tidak selalu bisa kita hindari, tetapi cara kita merespons sangat menentukan hasil akhirnya. Abigail tidak hanya menyelamatkan keluarganya, tapi juga menyelamatkan Daud dari dosa yang bisa merusak masa depannya. Di tengah tekanan, respons terbaik adalah tetap tenang, rendah hati, dan mencari kehendak Tuhan. Bukan membalas, tapi membawa damai. Ketika kita memilih respons yang benar, kita menjadi alat Tuhan untuk mencegah kehancuran dan membuka jalan bagi pemulihan dan berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.